resources ini yang okupansinya sekitar 2.000-an penumpang ke Bali gitu ya. Karena ini merupakan langkah penting juga untuk menjadikan Benoa ini sebagai sebuah import bagi cruise line internasional, cruise ship internasional, contohnya Celebrity Solstice ini. Dan ini kan dampak turunan ekonominya sangat besar juga untuk daerah ya, untuk Bali. 20% dari penumpang kapal ini semua melakukan tour yang disediakan oleh paket-paket dari sektor industri di Bali. Dan tentunya ini nanti akan membuka juga opportunities untuk sektor logistik dan juga restoran dan lain-lain. Ini saya rasa Pelindo telah melakukan terobosan yang sangat luar biasa gitu ya untuk bisa mempersiapkan semua fasilitas pendukung yang bisa kedepannya menjadikan Benoa ini sebagai home port. Baik kita bicara dari fueling support sistemnya, kemudian dari air dan logistik dan layanan lain-lainnya. Jadi ini tentu kami berharap tentu bukan hanya Benoa Bali yang akan dikembangkan sebagai cruise port, bisa juga daerah-daerah lain di Indonesia, dan itu memang rencana pemerintah. Jadi nanti mungkin home portnya di Bali, passenger dari penumpangnya dari internasional semua masuk ke Bali, berangkat dari Bali untuk melakukan tour ke Indonesia, ke daerah-daerah lain di Indonesia, terutama di daerah-daerah pariwisata gitu ya, seperti Indonesia Timur yang sangat terkenal dengan kecantikan dan kekayaan alam. Jadi kami sangat menyambut baik, dan saya juga sangat terinspirasi gitu tadi penjelasan oleh Pak Vincent, langkah-langkah progresif yang saya lakukan pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata, terutama dari sisi cruise ini. Target ke depan berapa sih nanti Pak yang akan didatangkan kembali? Ya, target akan kita secara bertahap lah tentunya ya. Yang paling penting kita menyiapkan semua infrastruktur pendukungnya dulu, dan satu-satu kapal, saya tadi dapat laporan Januari ya sudah mulai ada kapal yang skala besar yang sama ini yang menjadikan Bali ini sebagai home port untuk cruise mereka. Ini saya rasa merupakan langkah awal yang sangat baik, dan tentunya kalau ini berhasil, dan kita akan pastikan ini berhasil, saya yakin semua elemen pemerintah maupun industri akan mendukung. Tentunya ini akan secara bertahap kita akan lihat lebih banyak kapal melakukan home port di Indonesia. Rencana berapa hari? Sebenarnya kan ini merupakan program dari Pelindo untuk pengembangan Benoa Port sebagai Bali Maritime Tourism Hub. Ini kan sampai tahun 2025. Harapannya di 2025 kita sudah ready untuk bisa menerima 5 kapal cruise dengan ukuran Voyager class secara bersamaan. Tapi kita juga melihat potensi kedepannya ini tidak hanya cruise tapi juga marine. Masing-masing kapal kecil itu pokoknya di atas 294 meter ya Pak? Kalau Voyager class itu kan di atas 250 meter. Jadi rata-rata penumpang ya sekitar 3.000. Seperti Celebrity Solstice ini full kapasitinya kan 3.000 penumpang. 3.000 penumpang dengan 1.000 kru. Jadi 4.000 total ada 4.000. Nah ini kan seperti disampaikan tadi, dampak ekonomi terhadap daerah besar sekali. Jadi katakanlah rata-rata 2.500 lah per kapal. Berarti kan sekitar hampir kurang lebih 12.500 kalau 5 kapal sandar bersamaan. Karena sebelum pandemi itu kita seringkali Benoa ini didatangi 3 kapal cruise secara bersamaan. Nah, kita berharap nanti dengan adanya permintaan dari beberapa cruise line dan juga kesiapan kita infrastrukturnya di 2025 kita bisa menampung 5 kapal cruise. Rencana berapa hari di sini Pak? Kenapa? Tantangan ini dari Pelindo sudah memfasilitasi bagaimana tadi dari disampaikan, memang keuntungan kita Bali, apalagi Pelindo nanti akan sebagai maritime hub ya. Tentu ini 2.800 penumpang ini, bayangkan itu. Saya lihat tadi hampir akan mengunjungi juga daerah Ubud, di GWK, dan di daerah Kintamani termasuk Taman Ayu. Nah itu kita berharap ini memberikan dampak yang positif. Apalagi tadi spend money-nya per hari rata-rata kan 1.200 US dollar. Kalau kita lihat average seluruh Bali, baik itu dari pelabuhan dengan bandara, itu rata-rata kan 200 US dollar. Nah, jadi apalagi ini kan kapal pesiar ya, kapal pesiar orang kaya ini. Saya berharap ini memang sangat luar biasa ini dampaknya. Dan teman-teman di stakeholder pariwisata harus menangkap cepat. Habis mereka nginep di mana sih?
mereka menginap kan di kapal itu sendiri. Jadi mereka hanya tur aja keluar. Nah ini sehingga kita berharap ya spend money-nya yang penting kan. Nah spend money-nya untuk belanjanya, baik itu masuk ke daya tarik wisata maupun nanti tadi lihat pakai jelajah itu, pakai Land Rover-nya itu kan. Itu aja sih. Ya. Oke, siap. Coba. Terkait dengan